Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat dosen mengampu mata kuliah landasan pendidikan musik Dr. Rian Hidayatullah, MPD. Perkenalkan, saya Sultan Panjaitan dengan MPM 2413 siap melaksanakan ujian tengah semester. Terima kasih. Baik, soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Baik, jawaban saya. Teori behavioristik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku belajar melalui penguatan, hukuman, dan pembiasaan. Tokoh utama dalam teori ini antara lain Skinner dengan konsep operating condition yang menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui reward atau hadiah, punishment, hukuman. Lalu ada Ivan Pavlov dengan classic condition yang menjelaskan pembelajaran melalui asosiasi stimulus dan respon. Konteks pembelajaran, guru berperan sebagai pemberi stimulus, sementara siswa diharapkan memberikan respon yang sesuai dengan tujuan membentuk kebiasaan dan keterampilan tertentu melalui latihan dan pengulangan. Berikut adalah contoh penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran musik di sekolah. Dapat dilihat dalam latihan memainkan alat musik seperti recorder. Guru memberikan stimulus berupa instruksi cara meniup dan menutup lubang recorder dengan benar. Lalu, siswa mempraktikannya. Jika berhasil memainkan nada dengan tepat, guru memberikan penguatan positif seperti pujian dan nilai baik. Yang terpenting adalah positive performance. Sebaliknya, jika siswa melakukan kesalahan, guru mungkin memberikan koreksi atau meminta pengulangan agar sang anak terbiasa dan tidak mengulangi kesalahan yang ia lakukan tadi. Selain itu, guru juga dapat menggunakan sistem reward atau memberikan poin tambahan atau stiker hadiah apapun yang meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga siswa termotivasi untuk terus berlatih, belajar dalam kelas musik tersebut. Melalui pendekatan ini, siswa secara bertahap menguasai keterampilan musik melalui pembiasaan dan penguatan konsisten. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal kedua. Jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik. Lalu berikan contoh dalam pembelajaran musik di sekolah. Saya akan menjawab soal kedua ini. Teori konstruktivistik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Berbeda dengan teori behavioristik yang berfokus pada stimulus dan respon, teori ini meyakini bahwa belajar adalah proses dinamis di mana siswa mengkonstruksi atau membentuk pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan sebelumnya, pengalaman langsung, dan refleksi. Tokoh utama dalam teori ini antara lain adalah Jean Piaget yang menekankan perkembangan kognitif melalui eksplorasi, serta Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan bertahap dalam pembelajaran. Guru dalam pendekatan ini berperan sebagai fasilitator.
yang menciptakan situasi belajar bermakna, sementara siswa aktif mengembangkan pemahaman melalui pengalaman yang nyata. Baiklah, berikut adalah contoh penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran di sekolah. Contoh penerapannya adalah dapat dilihat dalam kegiatan menciptakan aransemen musik sederhana. Misalnya, guru meminta siswa berkelompok untuk mengaransemen ulang lagu tradisional menggunakan alat musik yang tersedia seperti pianika, gendang, ataupun gitar. Siswa diberi kebebasan untuk bereksperimen dengan ritme, melodi, dan harmoni berdasarkan pemahaman yang mereka ketahui mengenai unsur-unsur musik yang telah diberikan oleh gurunya. Guru hanya memberikan tema awal dan sekali memberikan pertanyaan pemandu seperti bagaimana jika kalian menambahkan ketukan yang berbeda pada bagian yang refrain. Selama proses ini, siswa saling berdiskusi, mencoba berbagai ide, dan merevisi karya mereka berdasarkan masukan teman atau hasil evaluasi diri, sehingga hasil dari setiap kelompok menghasilkan versi aransemen yang unik dengan versi mereka masing-masing, mencerminkan pemahaman mereka, kreativitas mereka terhadap aransemen ini. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan keterampilan musik, tetapi juga mendorong berpikir kritis, kerjasama, dan rasa ownership terhadap pembelajaran. Kesimpulannya, teori ini dalam pembelajaran musik mendorong siswa untuk menemukan, berkolaborasi, dan berkreasi, bukan sekedar hanya menghafal saja. Contohnya seperti tadi, ketika anak menciptakan ritme dari benda-benda, mengaransemen lagu-lagu tradisional yang sederhana, menjadikan mereka berkreasi, aktif, dan mempunyai kerjasama yang baik. Itulah jawaban untuk soal yang kedua. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ketiga. Jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada mental internal seperti pemikiran, pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah dalam belajar. Berbeda dengan behaviorisme yang menekankan perilaku yang dapat diamati, teori kognitif menitikberatkan pada bagaimana informasi diproses dan diorganisasikan dan disimpan dalam memori untuk kemudian diaplikasikan. Tokoh utama dalam teori ini antara lain Jean Piaget dengan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak membangun pemahaman melalui tahapan perkembangan, serta David Ausubel dengan konsep belajar bermakna meaningful learning yang menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan guru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dalam pembelajaran kognitivistik. Guru berperan sebagai mediator yang membantu siswa mengembangkan strategi berpikir dan memahami konsep secara mendalam. Contoh penerapan teori ini dalam pembelajaran musik di sekolah dapat dilihat saat guru mengajarkan konsep tangga nada mayor dan minor. Guru tidak hanya menyampaikan informasi secara hafalan, tetapi mengajak siswa untuk membandingkan ciri-ciri kedua tangga nada tersebut melalui aktivitas mendengarkan contoh lagu, menganalisis perbedaan nuansa emosional yang dihasilkan, mengidentifikasi pola interval nada. Misalnya, siswa diminta menyanyikan lagu dengan tangga nada C mayor
dan A minor sambil memperhatikan perasaan yang muncul. Kemudian mendiskusikan mengapa lagu dengan tangga nada minor sering terdengar lebih sedih. Guru dapat menggunakan diagram atau memvisualisasikan notasi musik untuk membantu siswa memetakan hubungan nada dalam memori mereka. Pendekatan ini mungkin tidak hanya memberi Pendekatan ini memungkinkan siswa tidak hanya mengingat teori, tapi juga memahami logika di balik konsep musik dan menerapkannya dalam kegiatan bermain alat musik atau menciptakan melodi. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soal yang keempat. Apa itu deep learning, pembelajaran mendalam? Lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktik belajar di kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu deep learning terlebih dahulu. Deep learning atau pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pola pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama, dimensi profil lulusan, 2, prinsip pembelajaran, 3, pengalaman belajar, dan 4, kerangka pembelajaran. Profil lulusan terdiri atas 8 dimensi, 1, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2, kewarganegaraan, 3, penalaran kritis, 4, kreativitas, 5, kolaborasi, 6, kemandirian, 7, kesehatan, dan 8, komunikasi. Dimensi profil kelulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan. Prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning terdiri atas kesadaran atau mindful, bermakna meaningful, dan menggembirakan joyful. Prinsip-prinsip pembelajaran mendalam akan mampu memuliakan guru, siswa, dan pemangku kepentingan pendidik lain, serta memberikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Guru memberikan kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar untuk proses peroleh pengalaman, mengaplikasikan dalam berbagai konteks, serta merefleksikan pembelajaran mendalam itu sendiri. Komponen kerangka pembelajaran terdiri atas praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh konkret dalam praktik belajar dalam kelas, di mana ada program pintar baca not musik. Contoh aplikasi menggunakan sebuah aplikasi ini bisa mendengarkan siswa memainkan recorder lewat mikrofon tablet. Saat siswa meniup recorder tersebut, aplikasi langsung mengetahui nada mana yang dimainkan, memeriksa apakah nadanya tepat ataukah meleset. Jika meleset akan dibantu untuk diperbaiki mana yang tepat nadanya. Ketiga, menampilkan emoji senyum jika benar, yang artinya mengapresiasi siswa agar terus termotivasi untuk belajar, atau memberikan respon ketika ia salah. Semisal memainkan nada do, re, mi, aplikasi bisa bilang nada remu agak rendah, tiup lebih kuat. Guru bisa melihat laporan perkembangan tiap siswa, tahu bagian mana yang salah, sehingga
bisa membantu siswa dengan lebih tepat. Teknologi ini membuat latihan musik menjadi seperti punya asisten pribadi yang sabar dan selalu membantu. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal yang kelima. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci apa yang Anda ketahui. Baik, saya akan menjawab. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebenarnya telah digabungkan menjadi satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau yang bisa lebih dikenal Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Namun, meskipun berada dalam satu payung kementerian, kedua bidang kependidikan ini tetap memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal cakupan, kebijakan, dan implementasi. Pendidikan dasar dan menengah mencakup jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Fokus utamanya ialah membangun fondasi pengetahuan dasar, keterampilan, literasi, numerisasi, dan pembentukan karakter peserta didik. Sementara pendidikan tinggi mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktoral yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi seperti universitas, institut, dan juga politeknik. Fokusnya lebih pada pengembangan keilmuan spesifik, riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Bidang ini dikelola oleh Dirjen Pendidikan Tinggi di bawah Kemendikbudristek dengan program seperti Kampus Merdeka, MBKM, dan berbagai skema beasiswa LPDP. Perbedaan kebijakan ini juga terlihat dari regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian, meskipun dalam satu kementerian, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi tetap memiliki karakteristik, tujuan, dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan jenjang dan kebutuhan pembelajarannya. Penggabungan kedua bidang ini dalam Kemendikbudristek dimaksudkan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pendidikan nasional dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal yang keenam. Kebijakan transformatif learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memperdayakan pendidikan menghadapi tantangan global. Jelaskan maksud ketiga dengan rinci beserta contohnya. Baik. Yang pertama, peningkatan pendidikan di abad ke-21. Pendidikan abad 21 dirancang untuk menjawab tuntutan era digital dan masyarakat berbasis pengetahuan dengan fokus pengembangan 4C. Critical thinking, creative, collaboration, and communication, atau dalam bahasa Indonesianya kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikasi, serta literasi digital, kewarganegaraan global, dan keterampilan hidup life skill. Contoh implementasinya ialah 4. Kurikulum Merdeka di Indonesia menggantikan model hafalan dengan proyek kolaboratif. Contoh, siswa membuat kampanye lingkungan untuk melatih critical thinking dan komunikasi. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa SMP meneliti solusi sampah plastik di komunitasnya lalu mempresentasikan hasilnya ke pemerintahan desa. Lalu yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi digital, AI, platform online, atau menggunakan berbagai
teknologi laptop, LCD proyektor, atau mengoperasikan sound dalam pendidikan musik, itu adalah hal yang sangat diwajibkan untuk memperluas akses pendidikan, personalisasi pembelajaran, dan menciptakan pengalaman belajar interaktif. Contohnya adalah platform digital, ruang guru, Merdeka Belajar, virtual lab, atau Zoom juga bisa digunakan dan dikuasai oleh setiap calon pendidik. Lalu yang ketiga, pemberdayaan peserta didik untuk tantangan global. Mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyelesaikan masalah melalui pendekatan yang ada. Contohnya, siswa SMA berkolaborasi dengan sekolah di luar menggunakan luar negeri maksud saya, menggunakan via platform e-twinning untuk membahas solusi mengurangi food waste atau sampah makanan. Sinergi 3 kebijakan dalam praktik. Abad 21. Yang pertama, siswa menganalisis penyebab dan dampak perubahan iklim melalui proyek kelompok 4C. Yang kedua, teknologi, menggunakan simulasi digital untuk memprediksi dampak yang ada dalam lingkungan. Yang ketiga, atau yang terakhir, pemberdayaan, siswa mendesain kampanye sosial di Instagram dan mengajak komunitas lokal untuk menanam pohon. Cukup luar biasa. Begitulah apa yang dimaksud dengan kebijakan transformative learning. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan atau soal ke-7. Apa yang dimaksud landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh, serta berikan contohnya. Saya akan menjawabnya. Landasan pendidikan musik adalah fondasi yang membangun pembelajaran musik secara utuh dan berkelanjutan. Seperti rumah yang membutuhkan fondasi yang kuat, pendidikan musik juga memerlukan 4 pilar utama agar bisa berdiri kokoh dan bermakna. Yang pertama, landasan teori, memberikan pemahaman dasar tentang unsur-unsur musik seperti notasi, ritme, harmoni, dan sejarah perkembangan musik. Tanpa pemahaman teori akan seperti berjalan tanpa peta. Contohnya, sebelum memainkan sebuah lagu, siswa perlu memahami struktur lagu, tanda, dinamik, dan karakter nada dalam lagu tersebut. Jika tidak, lagu itu tidak terasa lebih baik, tidak bermakna, tidak memiliki kesan, apalagi terhadap lagu tradisional. Seperti itu. Yang kedua, landasan teknik, meliputi keterampilan praktis dalam memainkan alat musik atau bernyanyi. Ini mencakup latihan fingering pada piano, gitar, drum, dan lain halnya dalam setiap alat musik. Teknik pernapasan dalam vokal atau cara memegang bowl biola dengan benar. Misal, seorang pemain gitar harus menguasai chord dasar dan strumming pattern sebelum bisa memainkan lagu dengan lengkap. Jika seorang pemain gitar tidak menguasai kedua hal tersebut, maka dapat dipastikan pola permainannya tidak berurutan dan mengganggu. Ya, tidak lebih baik lah jika ia mampu menguasai dua hal tersebut. Baiklah, lanjutnya. Ketiga, landasan estetika, mengembangkan kepekaan artistik dan kreativitas
Bagian ini mengajarkan siswa untuk tidak hanya memainkan not secara mekanis, tetapi juga mengekspresikan emosi dan menciptakan karya orisinal. Contohnya, ketika siswa diminta mengaransemen ulang lagu tradisional dengan gaya modern, mengaransemen lagu tradisional dengan bentuk lagu modern sekarang. Keempat, landasan sosial budaya, menghubungkan musik dengan konteks masyarakat. Siswa belajar tentang peran musik dalam berbagai budaya, upacara adat, dan sebagai media penyampai pesan sosial. Prakteknya bisa berupa mempelajari gamelan Jawa sambil memahami filosofi di balik setiap instrumennya. Keempat landasan ini saling terikat. Teori tanpa praktik akan hampa, sementara teknik tanpa estetika akan kering. Pendidikan musik yang ideal harus merangkul semua aspek secara seimbang. Contoh penerapan bisa dilihat ketika siswa tidak hanya menghafal not lagu Indonesia Raya, tapi juga memahami makna liriknya, memainkannya dengan penjiwaan, dan mengetahui peran sebagai lagu kebangsaan. Dengan pendekatan ini, holistik seperti ini, pendidikan musik tidak sekedar menciptakan pemain musik yang terampil, tetapi juga musisi yang berwawasan luas dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soal pertanyaan ke-8. Jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang akan Anda gunakan, dan jelaskan alasan dan penerapannya. Sebagai guru musik, saya akan mengintegrasikan teori konstruktivistik dan kognitivistik karena kombinasi ini memadukan eksplorasi dan kreatif dengan pemahaman konseptual yang mendalam. Teori konstruktivistik saya gunakan untuk membangun pengalaman belajar yang bermakna, di mana siswa aktif mengetahui, menciptakan pengetahuan melalui interaksi langsung dengan musik, seperti bereksperimen dengan alat musik, berkolaborasi dalam ensemble untuk mengaransemen ulang lagu sesuai interpretasi mereka. Sementara itu, pendekatan kognitivistik saya terapkan untuk membantu siswa mengorganisasikan informasi musikal secara sistematis. Misal dengan menganalisis struktur lagu, memahami teori interval nada, atau memetakan hubungan antara emosi dengan elemen musik melalui diagram visual. Contoh konkretnya, dalam pembelajaran tangga nada minor, saya tidak hanya menjelaskan teori melalui ceramah kognitif, tetapi mengajak siswa untuk secara aktif mengeksplorasi perbedaan nuansa antara nada mayor dan minor dengan menciptakan komposisi pendek menggunakan tangga nada tersebut, lalu merefleksikan bagaimana pilihan nada mempengaruhi perasaan pendengar. Konstruktivistik dalam kurung. Integrasi kedua, pendekatan ini memungkinkan siswa tidak sekedar menguasai teknik musik, tetapi juga mengembangkan literasi musikal dan kemampuan berpikir kritis tentang peran musik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal yang ke-9. Jika Anda melihat siswa di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget, berikut jawaban saya. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, siswa SMP umumnya berada pada tahap operasional formal, di mana mereka mulai berpikir abstrak dan menalar secara logis. Namun masalah belajar musik yang muncul seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara materi ajar dengan kemampuan kognitif siswa. Sebagai contoh, ketika siswa kesulitan memahami konsep interval atau harmoni, ini mungkin terjadi karena pemikiran abstrak mereka belum sepenuhnya berkembang.
Piaget menjelaskan bahwa usia ini, meskipun sudah mulai bisa berpikir hipotesis, banyak siswa masih membutuhkan bantuan konkret untuk memahami konsep musik yang abstrak. Masalah lain seperti kurangnya motivasi berlatih alat musik dianalisis melalui lensa Piaget. Siswa di tahap operasional formal membutuhkan alasan logis untuk melakukan sesuatu. Jika mereka tidak melihat relevansi antara latihan teknik seperti skill dengan tujuan nyata, mereka akan kehilangan minat mereka untuk berlatih alat musik tersebut. Solusinya adalah dengan menghubungkan materi dengan aplikasi praktis, menunjukkan bagaimana scale C mayor digunakan dalam lagu populer yang mereka sukai atau mereka mengetahui lagu itu, sehingga mereka mempunyai motivasi untuk belajar skill tersebut. Piaget juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Masalah seperti ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam ansambel musik mungkin terjadi siswa sebelum sepenuhnya menguasai kemampuan memahami perspektif orang lain. Latihan bertahap mulai dari bermain unisono, kemudian berbagi peran, dapat membantu mengembangkan kemampuan ini. Pendekatan musik yang sesuai dengan Piaget sebaiknya mempertimbangkan 3 aspek utama. Yang pertama, menggunakan media konkret untuk menjelaskan konsep abstrak. Kedua, menjelaskan alasan logis dan konteks nyata untuk setiap materi yang akan diberikan. Ketiga, menyediakan scaffolding yang tepat untuk membantu transisi dari pemikiran konkret ke abstrak. Dengan demikian, proses belajar musik dapat lebih sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Terima kasih. Demikian bagaimana saya menjawab soal dalam ujian tengah semester genap. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Yayasan Pendidikan Musik Dr. Riyad Hidayatullah, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.